Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap kamu bukan suatu keputusan ataupun suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi yang memutuskan di balik dari informasi dan perencanaan tersebut adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini akan memberikan suatu energi yang positif atau memang energi yang negatif? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya tergantung dari energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang berada di depan saya ini akan memberikan suatu energi yang bersifat positif atau memang suatu energi yang bersifat negatif? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu Six of Cups, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu reaksi ataupun memberikan satu kesimpulan terhadap satu energi yang saya rasakan untuk saat ini. Ada sesuatu yang sedang dia pikirkan, ada sesuatu yang sedang masih tersimpan di memori kepalanya, di mana yang tersimpan itu berupa suatu kenangan. Bisa saja kenangan manis atau memang kenangan pahit. Kamu bisa melihat sendiri dengan kartu yang saya pegang ini, seseorang yang memberikan sesuatu terhadap pihak lain, di mana yang diberikan sesuatu itu menggambarkan bahwasannya seseorang masih mengingat bagaimana kenangan yang dia berikan terhadap orang lain. Begitu juga orang lain pun masih mengingat bagaimana kenangan tersebut. Dengan kata lain, kemunculan kartu ini, seseorang sedang berusaha untuk melupakan, seseorang sedang berusaha untuk meninggalkan suatu kenangan yang berupa manis
atau memang yang berupa pahit. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan kemunculan kartu Six of Cups ini, kemungkinan ada satu energi yang saya lihat untuk saat ini juga. Apakah ingin kembali atau memang dia berharap seseorang yang telah meninggalkan diri dia bisa kembali terhadap hubungan yang sudah rusak tersebut. Bisa saja di sisi lainnya juga, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya merasakan ada satu energi yang mengharapkan sesuatu hubungan itu bisa diperbaiki dan bisa kembali seperti awalnya. Nah, kalau saya mengkaitkan diri kamu terhadap kartu yang saya pegang ini, baik secara hubungan LDR ataupun hubungan rumah tangga, bisa saja kemunculan kartu ini, guys, yang saya pegang ini, sebenarnya diri kamu itu apakah sedang berusaha untuk melupakan atau memang sedang berusaha untuk meninggalkan situasi yang membuat diri kamu tidak bisa pergi dari keadaan tersebut. Kalau saya berbicara dari diri kamu yang single parent, kemungkinan keluarnya kartu Six of Cups ini seakan-akan diri kamu itu sedang memerlukan seseorang, di mana seseorang itu bisa membantu diri kamu baik secara keuangan ataupun bisa membantu diri kamu dari sisi pekerjaan. Kalau saya berbicara terhadap diri kamu yang masih sendiri dengan kemunculan kartu Six of Cups ini, sebenarnya diri kamu itu belum bisa untuk melupakan seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu. Dimana ketika diri kamu ingin melupakan seseorang yang sempat hadir di dalam kehidupan kamu dan berusaha untuk mencari seseorang yang baru, saya melihat diri kamu belum mampu. Seberusaha apapun diri kamu untuk berusaha untuk mencari orang baru di luaran sana, saya melihat diri kamu belum cukup mampu untuk mendapatkannya. Karena diri kamu membandingkan antara perasaan yang pernah menjalin komunikasi kepada diri kamu terhadap orang yang akan hadir terhadap diri kamu. Diri kamu membandingkan. Ini dia. Kenapa saya berbicara dari beberapa aspek tersebut, apalagi menyangkut yang namanya kenangan? Karena memang ada satu energi ingin kembali posisinya di sini. Sangat ingin kembali terhadap posisi kenangan di masa lalu. Bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu The Three of Pentacles, di mana kemunculan kartu The Three of Pentacles ini menggambarkan seseorang ketika menjalankan suatu kehidupan di masa lalu ataupun untuk saat ini, dia sedang mengharapkan suatu bantuan atau memang diri dia ingin mendapatkan sesuai dengan ekspektasi dia. Karena kemunculan kartu The Three of Pentacles ini berbicara dari sisi materi. Satu energi terhadap kemunculan kartu kedua ini saya lihat sedang ingin mengharapkan suatu bantuan
baik dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi keuangan. Begitu juga dari sisi usaha serta bisnis. Nah, kalau saya mengkaitkan antara kartu kedua dengan kartu pertama, seperti apa yang saya katakan tadi, ada satu energi yang posisinya untuk saat ini ingin kembali, karena memang diri dia berpikiran, ketika diri saya menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, saya sudah mendapatkan yang namanya sumber penghasilan. Saya sudah mendapatkan suatu rejeki ketika bersama dengan diri dia. Dengan diri dia berpikiran kepada diri kamu ingin kembali, kemungkinan ada tujuan dia ingin kembali terhadap diri kamu. Di mana tujuan dia ingin kembali terhadap diri kamu karena memang diri kamu itu sebagai penyalur rejeki terhadap diri dia. Makanya dia ingin kembali dan sedang menuju terhadap diri kamu. Dia berpikiran seperti itu, guys. Ketika bersama dengan diri kamu di masa lalu, dia selalu berpikiran untuk saat ini. Kenapa ya diri saya meninggalkan diri dia? Sewaktu saya bersama diri dia, dia selalu membawa suatu rejeki. Tetapi ketika diri saya meninggalkan diri dia, sedikit pun rejeki tidak ada yang saya dapatkan. Itu faktornya kenapa dia ingin kembali terhadap diri kamu. Nah, bagaimana kartu di bagian keduanya? Muncul kartu As of Pentacles. Lagi-lagi berbicara mengenai materi. Kalau saya mengkaitkan terhadap pemikiran kepada seseorang yang ingin kembali terhadap diri kamu, karena memang dia berpikiran ketika diri dia ingin kembali terhadap kamu, ada suatu bentuk kehidupan yang baru di sini. Di mana bentuk kehidupan yang baru itu berupa keuangan. Siapa tahu diri saya bisa kembali terhadap diri dia, rejeki tersebut bisa mengalir kembali terhadap diri saya. Ini dia, guys. Bukan hanya suatu kenangan yang membuat diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, tetapi ada suatu faktor keuangan juga yang membuat diri dia kembali terhadap diri kamu. Kartu selanjutnya muncul kartu The Chariot, di mana ketika kemunculan kartu ini, saya melihat terhadap satu energi tersebut dia sedang ambisius ini, sedang ambisius untuk kembali terhadap diri kamu. Dia sedang merasa kuat, memiliki rasa kekuatan untuk kembali terhadap diri kamu. Tetapi ketika diri dia memiliki rasa kekuatan dan pemikiran dia sangat ambisius terhadap diri kamu dan ingin kembali juga terhadap diri kamu, ada satu pilihan yang membuat diri dia harus bisa ditentukan. Karena kemunculan kartu The Chariot ini kamu bisa melihat sendiri, hitam dengan putih. Harus bisa mengambil satu pilihan. Pilihan apa itu, guys? Muncul kartu The Lovers. Kartu The Lovers berlambangkan udara, berunsurkan zodiak Gemini. Kemungkinan yang menjadi satu pilihan terhadap diri dia
adalah pihak ketiga dia. Dia ingin kembali terhadap diri kamu, tetapi dia pun memiliki pihak ketiga. Sangat bertentangan ini, guys. Kalau saya berbicara dari sisi negatifnya, kemungkinan di luar dari energi yang saya katakan tadi, dan fokus terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, terhadap kelima kartu ini, guys, kemungkinan akan ada yang kamu dapat suatu kebahagiaan, di mana kebahagiaan itu sudah direncanakan oleh alam semesta dan sudah direncanakan oleh Sang Pencipta. Kartu The Lovers ini bukan hanya untuk pihak ketiga, tetapi kartu The Lovers ini pun saya tunjukkan terhadap diri kamu, karena memang akan ada suatu komunikasi di mana komunikasi itu bersifat harmonis kepada diri kamu. Tetapi ketika diri kamu menerima komunikasi yang bersifat harmonis tersebut, kamu pun harus bisa merasakan suatu kekhawatiran. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang komunikasi yang akan terjalin terhadap diri kamu kepada pihak lain, di mana pihak lain ini saya kategorikan sebagai orang baru. Komunikasi tersebut akan mengalami yang namanya situasi digoda. Apakah digoda atau ada yang sengaja untuk menggoda? Ini dia, guys. Nah, bagaimana bagian ketiganya? Wow. Muncul kartu seseorang memikul beberapa tongkat, di mana yang dia pikul tersebut merupakan suatu beban, merupakan suatu pemikiran. Untuk kedepannya, saya melihat dengan energi yang kamu miliki untuk saat ini, bisa saja di tahun depan diri kamu akan menerima suatu beban, di mana beban itu sangat berat. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang satu energi ingin kembali terhadap diri kamu, di mana dengan dia kembali terhadap diri kamu, dia hanya mengharapkan suatu materi. Dia akan berusaha untuk mengganggu diri kamu ke depannya. Dan dia akan berusaha sekuat mungkin untuk kembali terhadap diri kamu. Karena kembalinya diri dia, dia melihat dengan situasi yang kamu miliki. Ini dia, guys. Tetapi ketika diri dia pun ingin kembali terhadap diri kamu, pihak ketiga dia pun sedang memantau. Ini dia. Nah, kalau saya menutup ketiga kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Menerima suatu beban dan menerima suatu pertikaian ataupun suatu permasalahan. Akan terjadi ini untuk kedepannya. Diri kamu akan dihadapkan dalam situasi pemikiran yang sangat berat. Apakah ingin menerima dia kembali atau ingin membuang diri dia, sama seperti diri dia membuang diri kamu? Kalau saya mengkaitkan antara kartu The Lovers, kemungkinan akan ada suatu pertikaian yang diterima oleh pihak ketiga dia. Bisa saja pertikaian tersebut suatu pertengkaran karena muncul kartu The Chariot.
pertengkaran, perselisihan, ataupun perdebatan, di mana pertengkaran tersebut bersumber dari suatu kenangan yang ingin kembali. Kartu terakhir, muncul kartu Six of Cups, pertikaian, dan seseorang pun akan mempertimbangkan sesuatu hal ini untuk kedepannya. Nah, kalau saya menutup kartu yang ini dan masih mengangkat ketiga kartu ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana satu kesimpulan tersebut terhadap satu energi yang ingin kembali kepada diri kamu. Ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, kamu akan dihadapkan di dalam situasi pertikaian, di mana pertikaian tersebut membuat diri kamu akan ada yang kamu pertimbangkan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.